Halo teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai inflamasi secara singkat. Jika teman-teman ingin tahu, bisa tonton video ini sampai selesai ya. Inflamasi atau peradangan adalah reaksi alami tubuh terhadap cedera, infeksi, atau zat berbahaya. Tujuannya adalah untuk melindungi jaringan dan mempercepat proses penyembuhan. Tanda-tanda inflamasi yang pertama, rubor atau kemerahan, kedua, kalor atau panas, ketiga, tumor atau bengkak, keempat, dolor atau nyeri, kelima, fungsiolisa atau gangguan fungsi. Pertama, rubor adalah kemerahan pada kulit yang terjadi akibat peradangan atau infeksi. Ini merupakan salah satu tanda kardinal peradangan bersama dengan tumor, bengkak, kalor hangat, dolor, nyeri, dan fungsiolisa atau kehilangan fungsi. Rubor terjadi karena pelebaran pembuluh darah di area yang meradang, menyebabkan peningkatan aliran darah ke area tersebut dan menimbulkan warna merah. Kalor dalam inflamasi atau peradangan adalah rasa panas yang dirasakan pada area yang mengalami peradangan. Rasa panas ini terjadi karena peningkatan aliran darah ke area yang meradang, membawa lebih banyak sel darah putih dan antioksidan untuk melawan penyebab peradangan. Tumor dalam konteks inflamasi merujuk pada pembengkakan. Inflamasi adalah respons tubuh terhadap infeksi atau cedera, dan pembengkakan atau tumor adalah salah satu tanda khasnya. Pembengkakan ini terjadi karena peningkatan permeabilitas pembuluh darah, sehingga cairan dan protein plasma keluar ke jaringan yang meradang. Dolor dalam konteks inflamasi berarti rasa nyeri atau sakit. Nyeri ini merupakan salah satu tanda utama dari proses peradangan, bersama dengan tanda-tanda lainnya seperti rubor, kalor, dan tumor. Fungsiolisa atau gangguan fungsi. Fungsiolisa adalah hilangnya atau berkurangnya fungsi dari jaringan atau organ tubuh akibat peradangan atau gangguan lainnya. Istilah ini sering digunakan dalam kedokteran sebagai salah satu dari 5 tanda peradangan, seperti tumor, rubor, kalor, dan dolor. Proses inflamasi. Pertama, kerusakan jaringan. Kedua, tubuh melepaskan sinyal kimia atau sitokin. Ketiga, pembuluh darah melebar atau sel darah putih datang. Keempat, sel darah putih melawan penyebab kerusakan. Kelima, jaringan mulai sembuh. Kerusakan jaringan. Kerusakan jaringan pada inflamasi dapat disebabkan oleh: pertama, infeksi yang terdiri dari bakteri, virus, atau parasit yang menyerang jaringan. Kedua, cedera, yaitu kerusakan fisik pada jaringan akibat kecelakaan atau trauma. Ketiga, reaksi alergi, yaitu reaksi yang berlebihan sistem imun terhadap zat tertentu. Keempat, penyakit autoimun, yaitu sistem imun yang menyerang jaringannya sendiri. Melepaskan sinyal kimia. Sinyal kimia pada inflamasi adalah molekul yang dilepaskan oleh sel-sel yang rusak atau terinfeksi, berfungsi sebagai sinyal untuk memicu respons inflamasi. Sinyal kimia ini disebut sitokin. Fungsi sitokin yang pertama mengaktifkan sel imun. Sitokin mengaktifkan sel imun seperti sel darah putih untuk melawan penyebab kerusakan. Kedua, mengarahkan sel imun. Sitokin mengarahkan sel-sel imun ke lokasi kerusakan. Ketiga, mengatur respons inflamasi. Sitokin mengatur intensitas dan durasi respons inflamasi. Pembuluh darah melebar. Pembuluh darah melebar dalam inflamasi adalah proses yang memungkinkan lebih banyak darah dan sel-sel imun untuk mencapai lokasi kerusakan. Ini terjadi karena pelepasan vasodilator. Sitokin dan mediator kimia lainnya melepaskan vasodilator seperti histamin dan bradikinin yang menyebabkan pembuluh darah melebar. Kedua, peningkatan aliran darah. Pembuluh darah yang melebar memungkinkan lebih banyak darah untuk mengalir ke lokasi kerusakan, membawa sel-sel imun dan nutrisi yang dibutuhkan untuk memperbaiki jaringan. Ketiga, pengiriman sel-sel imun. Pembuluh darah yang melebar memungkinkan sel-sel imun seperti neutrofil dan makrofag untuk mencapai lokasi kerusakan dan melawan penyebab kerusakan. Sel darah putih melawan penyebab kerusakan.
Sel darah putih atau leukosit memainkan peran penting dalam melawan penyebab kerusakan dalam inflamasi. Berikut adalah cara sel darah putih melawan penyebab kerusakan. Pertama, fagositosis. Sel darah putih seperti neutrofil dan makrofag melakukan fagositosis, yaitu proses menelan dan menghancurkan patogen seperti bakteri dan virus. Kedua, pengeluaran enzim. Sel darah putih mengeluarkan enzim yang dapat menghancurkan patogen dan memperbaiki jaringan. Ketiga, pengeluaran sitokin. Sel darah putih mengeluarkan sitokin yang dapat mengaktifkan sel-sel imun lainnya dan memperkuat respon imun. Keempat, penghancuran patogen. Sel darah putih dapat menghancurkan patogen secara langsung melalui proses seperti fagositosis dan pengeluaran enzim. Dan yang terakhir, jaringan mulai sembuh. Jaringan mulai sembuh dalam inflamasi adalah proses yang terjadi setelah penyebab kerusakan dihilangkan dan respon imun telah efektif. Berikut adalah tahapan-tahapan jaringan mulai sembuh. Pertama, penghentian respons inflamasi. Setelah penyebab kerusakan dihilangkan, respons inflamasi mulai berhenti dan sitokin proinflamasi menurun. Kedua, pengaktifan sel-sel perbaikan. Sel-sel perbaikan seperti fibroblast dan sel-sel epitel diaktifkan untuk memperbaiki jaringan yang rusak. Ketiga, pembentukan jaringan ikat. Fibroblast membentuk jaringan ikat baru untuk memperbaiki struktur jaringan yang rusak. Keempat, regenerasi sel-sel. Sel-sel yang rusak digantikan oleh sel-sel baru melalui proses regenerasi. Kelima, pengambilan fungsi normal. Jaringan yang telah diperbaiki mulai berfungsi normal kembali. Jenis-jenis inflamasi. Yang pertama, inflamasi akut, yaitu cepat dan berlangsung singkat, misalnya luka lecet. Kedua, inflamasi kronis, yaitu lama, bisa merusak jaringan, misalnya pada artritis. Contoh inflamasi akut. Pertama, luka lecet atau goresan di kulit menyebabkan kemerahan, bengkak, dan nyeri muncul selama beberapa hari. Kedua, radang tenggorokan karena infeksi virus, menyebabkan tenggorokan terasa sakit dan bengkak selama beberapa hari. Ketiga, jerawat atau akne ringan, menyebabkan area kulit memerah dan bengkak karena pori-pori yang tersumbat. Contoh inflamasi kronis. Pertama, rheumatoid arthritis, menyebabkan radang sendi yang berlangsung lama, menyebabkan nyeri dan kerusakan sendi. Kedua, asma, menyebabkan peradangan kronis di saluran nafas, menyebabkan sesak nafas berulang. Ketiga, penyakit radang usus, misalnya Crohn's disease, menyebabkan peradangan jangka panjang pada saluran pencernaan. Nah, kesimpulannya, inflamasi adalah respons tubuh terhadap kerusakan jaringan atau infeksi yang bertujuan untuk menghilangkan penyebab kerusakan dan memperbaiki jaringan yang rusak. Proses inflamasi melibatkan beberapa tahapan, termasuk pelepasan sinyal kimia, pembuluh darah melebar, sel darah putih melawan penyebab kerusakan, dan jaringan mulai sembuh. Inflamasi dapat bersifat akut atau kronis dan memiliki tanda-tanda seperti kemerahan, bengkak, panas, nyeri, dan gangguan fungsi. Peran penting inflamasi adalah menghilangkan penyebab kerusakan, memperbaiki jaringan yang rusak, dan mengembalikan fungsi normal. Dengan demikian, inflamasi adalah proses kompleks yang penting untuk menjaga kesehatan dan memperbaiki kerusakan jaringan. Nah, sudah selesai nih penjelasan inflamasinya secara singkat dari saya. Semoga dengan video ini teman-teman bisa paham apa saja tanda dan ciri-ciri yang ada pada inflamasi. Jika ada kesalahan, mohon koreksinya ya. Terima kasih.